Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Putri? Alhamdulillah baik walafiat. Bagaimana dengan Bu Devi sendiri? Alhamdulillah kabar Ibu juga baik Mbak. Akhirnya kita bisa bertemu ya Mbak meskipun tidak secara langsung. Ya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih kita terakhir ketemu 2 tahun yang lalu ya Mbak pada saat pelepasan siswa kelas 12. Betul Mbak ya? Iya betul, kurang lebih 2 tahun yang lalu di tahun 2019. Oh iya iya. Sekarang Mbak Putri ini ada di mana? Sekarang Oh di rumah. Berarti perkuliahannya secara daring Mbak ya? ya secara daring, masih online, belum pernah offline. Oh masih online. Bagaimana dengan kuliahnya Mbak? Lancar kan ya? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah, jika kuliah Mbak Putri ini lancar, Ibu juga senang mendengarnya. Sekarang Mbak Putri ini sudah semester berapa ya? Sekarang saya berjalan semester 3 Bu. Oh alah, cepat sekali Mbak ya, udah semester 3 aja. Ya, ya. Selain kuliah, sekarang kesibukannya ngapain aja Mbak selama di rumah? Selain mengerjakan tugas, mengikuti perkuliahan lewat Zoom atau Gimit, biasanya saya juga bersih-bersih rumah, beres-beres. Kalau ada waktu ya olahraga, atau juga bisa nonton drama Korea atau drakor. Bagus ya Mbak Putri ya, karena Mbak Putri ini mengisi waktu luangnya selama pembelajaran daring itu dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi Mbak Putri sendiri. Seperti itu Mbak ya. Iya, iya Oh Bu. iya, apa ada yang Ibu bantu Mbak Putri? Jadi niat saya menghubungi Bu Devi ini adalah untuk melakukan bimbingan konseling, kurang lebih seperti itu Bu. Jadi Mbak Putri ini ingin melakukan proses konseling bersama Ibu. Seperti itu Mbak ya? Ya, betul sekali. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya ya kepada Mbak Putri sebelum kita melaksanakan proses konselingnya. Mbak Putri ini Ya, sebelumnya sudah pernah apa belum melaksanakan proses konseling? belum pernah sama sekali, Bu. Oke, berarti Mbak Putri kan belum pernah ya melaksanakan proses konseling. Ibu akan Ya, menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu proses konseling, tujuan dari proses konseling, dan asas apa aja yang ada dalam proses konseling. Seperti itu, Mbak ya. iya, Bu. Boleh, Oke, boleh. nah Ya, nanti kalau ada yang tidak dipahami, Mbak Putri bisa menanyakannya kepada Ibu. Bisa? ya, bisa. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai proses konseling Ya. ini merupakan proses di mana seorang konselor membantu seorang konseli untuk mencari jalan keluar dari permasalahan si konseli tersebut untuk mencapai tujuan dari proses konseling. Nah, di sini yang berperan sebagai konselor yaitu Ibu. Dan yang berperan sebagai konseli adalah Mbak Putri, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oh, baik, bisa, Bu. Bisa dipahami. Oke, Ibu lanjutkan ya menjelaskan mengenai tujuan dari proses konseling. Jadi, tujuan dari proses konseling ini yaitu untuk membantu konseli mencari jalan keluar dari permasalahannya, sehingga dapat memandirikan konseli tersebut. Seperti itu, Mbak. Ya kan? Eh, saya bisa memahami, Bu. Jadi kita Oke. mencari permasalahan itu dari dalam diri kita seperti itu ya, Bu. Iya, yang mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Putri itu, ya Mbak Putri sendiri. Di sini konselor itu hanya sebagai fasilitator yang membantu Mbak Putri untuk dapat mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Putri. Seperti itu. Baik. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan ya mengenai asas-asas yang ada dalam proses konseling. Yang pertama ada asas Ya, kerahasiaan, yang kedua ada asas ya. kesukarela,an dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Untuk yang pertama Heeh. ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini Mbak Putri bisa menceritakan semua permasalahan Mbak Putri
tanpa merasa ragu maupun cemas. Karena dalam proses konseling ini, hanya Ibu dan Mbak Putri saja yang mengetahui permasalahan dari Mbak Putri. Sehingga orang lain di luar proses konseling ini tidak mengetahui permasalahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti itu, Mbak Putri. Ragu untuk melakukan proses konseling? Apakah sudah yakin? Saya yakin ingin mengikuti proses konseling ini, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai asas keterbukaan. Jadi dalam asas keterbukaan ini, Mbak Putri itu bisa menceritakan semua permasalahan Mbak Putri tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi kepada Ibu. Jadi menjelaskannya itu secara detail dan jelas. Sehingga nantinya kita bisa mencari jalan keluar dari gimana, Mbak? Siap untuk menceritakan semua permasalahannya secara detail? Siap Bu, ya. Oke. Yang terakhir nih, ada asas kesukarelaan. Jadi dalam proses konseling ini ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Putri ini mengikuti proses konseling ini itu secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi dari niat hati Mbak Putri sendiri, seperti itu. Gimana Mbak? Apakah Mbak Putri mengikuti proses konseling ini dengan cara sukarela dari niat Mbak Putri sendiri? Saya mengikuti konseling ini dengan sukarela, keinginan saya sendiri, Bu. Oke, alhamdulillah jika begitu Mbak ya. Selanjutnya, Ibu ingin menawarkan kepada Mbak Putri ya, mengenai waktu proses konselingnya. Kan ini nanti kita akan melaksanakan proses konseling. Nah, dalam proses konseling ini kan tidak hanya satu ataupun dua kali seperti itu ya. Nah, setiap pertemuan nih, Mbak Putri menginginkan pertemuannya itu satu minggu berapa kali? Satu ataukah dua kali dalam seminggu? Kiranya 1 kali seminggu, Bu, sudah cukup bagi saya. Oke, satu kali dalam seminggu Mbak ya. Nah, untuk waktu pertemuannya Mbak Putri ini ingin berapa menit? Setiap satu kali pertemuan ini 20 menit atau 30 menit? 20 menit kiranya sudah cukup juga. 20 menit, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu kita sepakati bersama Mbak ya. Jadi, waktu proses konselingnya kita ini satu minggu satu kali pertemuan. Dan setiap satu kali pertemuan ini 20 menit. Seperti itu Mbak ya. Dan untuk Ya. waktunya menyesuaikan jadwal free-nya Mbak Putri. Seperti itu ya. Oh, iya, Bu. Oke, sebelum kita melaksanakan proses konselingnya, Ibu ingin bertanya lagi kepada Mbak Putri ya. Mbak Putri, apakah sudah siap untuk melaksanakan proses konseling ini? Siap, saya siap. Oke, kalau Mbak Putri sudah siap, sekarang Ibu mulai proses konselingnya ya. Sekarang Mbak Putri bisa menceritakan permasalahannya Mbak Putri kepada Ibu, apa yang Mbak Putri alami selama ini secara detail dan secara jelas. Seperti itu, Mbak. Silakan Mbak Putri. Ya. Baik, Bu, saya sebenarnya ingin memulai cerita dengan permasalahan yang saya alami dalam perkuliahan. Saya suka mengantuk, saya suka bosan. Saya ingin mencari kiranya apa yang harus saya lakukan agar saya bisa melewati itu semua gitu. Saya ingin aktif lagi seperti dulu. Seperti itu, Bu. Oke, oke. Jadi Mbak Putri ini tuh mengalami sebuah permasalahan di mana Mbak Putri ini tuh mengalami rasa bosan seperti itu, kayak kurang Ya, bersemangat, kurang aktif dalam perkuliahan selama pembelajaran dari ini, seperti itu Mbak ya. iya, Bu, betul sekali. Oke, lalu Ibu ingin bertanya nih kepada Mbak Putri, tujuan Mbak Putri ini ke depannya setelah melaksanakan proses konseling ini tuh seperti apa? Tujuan saya adalah saya ingin lebih aktif untuk bisa menerima materi-materi dari dosen saya, menjawab pertanyaan, dan bisa rajin kembali untuk mencatat, membaca, dan lain sebagainya. Oke, jadi tujuan Mbak Putri untuk kedepannya ini, Mbak Putri ingin lebih aktif lagi dalam bertanya kepada dosen sehingga dapat menambah nilai Mbak Putri, terus lebih rajin lagi, bersemangat, mencatat materi-materinya, Iya, seperti itu ya Mbak ya. iya. Nah, Kurang lebih eh, itu.
Oke, setelah Ibu memahami permasalahan yang Mbak Putri alami dan tujuan untuk kedepannya seperti apa, jadi Mbak Putri ini butuh sebuah penguatan di mana Mbak Putri ini agar dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan Mbak Putri ini. Seperti itu, Mbak. Gimana? Baik, Bu. Jadi saya butuh penguat atau enggak itu motivator dalam diri saya. Seperti itu ya, Bu. Iya, betul. Mbak Putri ini perlu penguatan dalam diri Mbak Putri ini agar dapat merubah hal-hal tersebut yang negatif itu menjadi lebih positif seperti itu. Lalu Ibu ingin bertanya nih kepada Mbak Putri ya mengenai Ya, awal mula munculnya permasalahan tersebut. Bagaimana hal tersebut bisa muncul, Mbak? Awal mulanya seperti apa? awal mula saya merasa bosan itu ketika masuk semester 3, di mana saya itu kurang bersemangat untuk mendengarkan apa yang dosen saya jelaskan. Misalnya dosen saya menerangkan apa, saya kurang fokus gitu. Saya memilih untuk main HP, scroll media sosial gitu. Yang dulunya saya sering sekali mencatat apa yang guru saya katakan atau bahkan jelaskan seperti itu. Saya lebih merasa bosan karena saya merasa monoton gitu. Suasananya seperti ini, apa rangkaian-rangkaian perkuliahan juga seperti ini kan, link dibagikan, masuk Zoom, terus ya on cam, di mute seperti itu. Jadi gini ya, Mbak Putri ini pada semester 3 ini mulai mengalami rasa bosan seperti itu selama perkuliahan daring. Seperti kayak Iya. situasi perkuliahan yang monoton, hanya di depan laptop saja, seperti itu Mbak ya. Iya. Lalu hal apa yang menjadi permasalahan Mbak Putri ini? Permasalahannya ya itu nilai saya kan berdampak pada nilai Oh, saya ya. Nilai saya menurun dan IPK saya juga gitu. Saya berharap sekali bisa apa namanya seperti dulu gitu loh. Nggak pasif gitu loh, ingin aktif berdebat, menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. oke. Jadi Mbak Putri ini tuh takut jika nilainya mengalami penurunan, seperti itu Mbak ya. Iya, iya, iya Kemudian Bu. apa akibat dari permasalahan Mbak Putri ini? Akibatnya gimana Akibat Mbak? Kan Mbak akibatnya Putri ya, ini kan kurang aktif, seperti itu. Akibatnya seperti apa Mbak? akibatnya kadang saya itu merasa apa ya sama teman saya ya kan jurusan ilmu hukum itu termasuk anaknya ambis-ambis gitu kurang lebih ya seperti itu, jadi saya merasa kurang percaya diri, ada keminderan, tidak adanya rasa semangat seperti itu. Seperti kayak kurang lebih mengerti materinya, seperti itu Mbak ya berarti. Iya. Kemudian harapan Mbak Putri untuk kedepannya ini bagaimana dan seperti apa? Harapan saya ya, saya ingin aktif seperti dulu, Bu. Ingin menjawab pertanyaan dengan sebenarnya menjawab itu tidak harus benar atau salah gitu. Yang penting adalah kita berani untuk menjawab dan berani untuk berbicara di depan semua teman-teman sekelas. Umum, ya Atau enggak, betul. paling enggak itu kita mampulah untuk mencerna apa yang dosen katakan. Seperti itu. Iya. Menurut Ibu sih ya harapan yang Mbak Putri kemukakan ini tuh sudah bagus untuk kedepannya seperti itu ya Mbak. Lalu Ya, kira-kira apa yang dapat Mbak Putri lakukan atau gini Mbak, planning untuk kedepannya ini seperti apa untuk mendukung tercapainya harapan Mbak Putri untuk kedepannya itu? kan tadi kan saya bilang ya mungkin dosen saya itu karena suasana rumah yang seperti ini Iya, gitu, dan iya dosen saya betul. juga pernah menyarankan untuk dosen saya juga pernah menyarankan untuk kalau bisa sebelum kita mengikuti perkuliahan itu kita sudah sarapan, misal minum atau mencari tempat yang nyaman gitu. Misal rumah kita panas, bolehlah menyalakan kipas angin. Misal kita jalannya lancar, seperti itu, Bu. Iya. Oke, menurut Ibu hal yang Mbak Putri lakukan itu sudah bagus ya. Seperti sebelum mulai perkuliahan kita minum terlebih dahulu agar lebih fokus. Seperti itu. Terus mencari suasana yang nyaman. Terus apabila ada kendala Iya, sinyal kita bisa mencari tempat yang sinyalnya lebih stabil. Seperti itu, Mbak ya.
Iya. Dan Ibu juga menyarankan bisa untuk mengulas materi malamnya, Mbak, agar bisa lebih mengerti dan memahami, seperti itu, Mbak. Jadi, kita ini bisa merespon jika, dosen itu bisa pada saat bertanya, seperti itu. Kita bisa merespon, sehingga kita dapat tambahan nilai, seperti itu, Mbak. Iya. Bisa Lalu dipahami. dukungan seperti apa yang, bisa membuat Mbak Putri ini, dapat mencapai harapan yang telah Mbak Putri sampaikan tadi, sehingga dapat membawa dampak positif untuk Mbak Putri seperti, dukungan dari orang tua, seperti itu. Gimana, Mbak? Ya, dukungan atau dukungan untuk saya, atau juga support gitu ya, itu yang pertama memang orang Iya, tua. Karena orang tua adalah pusat dari betul. alasan utama ya, motivasi kita untuk tetap bertahan Iya, di segala macam tugas yang berat seperti itu ya. Yang kemudian yang iya, kedua adalah sahabat-sahabat terdekat, teman-teman yang saling mengingatkan gitu. Tujuan utama dalam perkuliahan itu seperti apa. Bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat nantinya, seperti itu. oke. Berarti, yang terpenting dukungan yang Mbak Putri butuhkan ini, dukungan dari orang tua dan juga dukungan dari orang-orang di sekitar Mbak Putri, seperti itu, Mbak, ya? Iya, iya, Bu. Oke. Jadi Mbak Putri kan sudah bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan Mbak Putri ya. Mbak Putri tadi sudah tahu apa yang menjadi penyebabnya, akibatnya seperti apa. Kemudian planning Iya, untuk kedepannya seperti apa. Berarti kan Mbak Putri ini hanya perlu apa itu tinggal berkomitmen aja mengenai planning-planning Mbak Putri ini seperti itu, Mbak. iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Saya ingin menyiapkan lah itu apa yang rencana saya tadi bilang seperti itu ya, mencari tempat yang nyaman dan lain-lain itu akan saya coba untuk realisasikan seperti itu. Iya. Kan di sini Ibu hanya berperan sebagai jembatan untuk Mbak Putri ya dalam mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Putri. Untuk terlaksana apa Iya. tidaknya itu tergantung dari Mbak Putri seperti itu. Jadi di sini Ibu ingin bertanya kepada Mbak Putri tadi ya, apakah Mbak Putri sudah siap untuk berkomitmen dengan planning yang Mbak Putri sebutkan tadi agar dapat Iya, berdampak lebih positif seperti itu? Gimana Mbak? Sudah siap? siap, Bu. Saya siap berkomitmen untuk apa yang saya akan rencanakan tadi. Oke. Ibu rasa proses konseling kita pada hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Karena Mbak Putri ini kan sudah, apa itu, sudah dapat mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Putri, seperti itu. Mmm, Iya, kita pada pertemuan selanjutnya nanti kita ulas ya, Mbak, ya, mengenai, planning Mbak Putri ini sudah dapat berjalan secara lancar apa belum, seperti itu. Jika, tidak iya, berjalan baik. lancar, kita nanti, mencari cara yang lain, seperti itu, Mbak. Gimana? Baik, Bu. Ya, saya akan mengikuti semua saran Ibu. Oke. Apabila ada yang ingin diceritakan lagi, Mbak Putri bisa menghubungi Ibu kembali, seperti itu ya. Iya, Oke, proses konseling kita pada hari ini Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam proses konseling ini. Eh, Tetap jaga kesehatan, tetap semangat di semester 3 ini. Eh, Awal yang bagus, maka akan mendapatkan nilai yang bagus juga, seperti itu, Mbak. amin. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bu Devi karena sudah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih, Iya, Bu. iya Mbak Putri, Ibu juga terima kasih kepada Mbak Putri karena Mbak Putri mau menceritakan permasalahan dari Mbak Putri Iya, sehingga kita ini dapat mencari jalan keluarnya secara bersama-sama seperti itu Mbak Putri. iya, Kalau gitu Ibu akhiri ya Mbak. Assalamualaikum iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.